Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar mengenai menanam tanaman di rumah. Nah, sebelum kita belajar mengenai menanam tanaman di rumah, saya mau sampaikan dulu ada 3 kalimat yang pernah saya dapat di internet tentang pohon. Nah, ini kalimatnya. Jika kau ingin suasana teduh, tanamlah pohon. Jika kau menginginkan hasil, tanamlah pohon. Jika kau ingin mencegah bencana, tanamlah pohon. Dari 3 kalimat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata tujuan atau manfaat dari pohon itu ada banyak sekali. Salah satunya adalah yang 3 tadi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kenapa bisa teduh? Kenapa sih kalau misalkan kita lagi kepanasan itu lebih sejuk kalau kita berteduh di bawah pohon daripada di dalam gedung? Nah, itu ada kaitannya dengan oksigen dan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh pohon tadi. Nah, sini. Ini pembahasannya. Ini kita sebagai manusia di sini. Ini adalah pohonnya. Nah, kita menghirup oksigen atau biasa disebut O2. Sementara kita mengeluarkan karbon dioksida, nih CO2. Nah, karbon dioksida ini kita udah nggak butuhin lagi. Kalau dia naik ke atas, dia akan menjadi gas rumah kaca. Nah, tapi tumbuhan butuh itu. Tumbuhan butuh karbon dioksida untuk bernafas, untuk fotosintesis. Nah, nanti karbon dioksidanya dihirup oleh tumbuhan dan tumbuhan nanti akan mengeluarkan oksigen. Itulah kenapa sejuk, karena kita saling membutuhkan. Kita udah cocok banget sama pohon gitu. Pohon ngeluarin oksigen, kita menghirup oksigen. Kita ngeluarin karbon dioksida, pohon menghirup karbon dioksidanya. Itulah alasan yang pertama kenapa kita merasa sejuk dan teduh kalau di bawah pohon. Nah, untuk alasan yang kedua, tadi dari 3 kalimat tadi, yang kedua adalah jika kau menginginkan hasil, tanamlah pohon. Maksudnya apa? Kenapa hasil? Nah, dari pohon itu banyak yang bisa dihasilkan. Contohnya buah-buahannya, bisa juga sayur seperti ini. Nah, ini salah satu tanaman buah yang ada di SMP kita, SMP 10. Salah satunya adalah stroberi. Itu ada di dekat musola. Nah, kemudian tadi hasilnya bukan cuma buah tapi ada sayur, ada juga tanaman-tanaman obat. Ini juga kita punya tanaman obat di situ. Nah, itu alasan yang kedua. Kalau tadi kita ngomongin yang kedua adalah jika kau menginginkan hasil, tanamlah pohon. Hasil yang dimaksud adalah bisa jadi buah, bisa jadi sayur, bisa jadi tanaman obat untuk kita gitu. Nah, yang ketiga, jika kau ingin mencegah bencana, tanamlah pohon. Itu maksudnya gimana? Nah, di sini kita jelasin bahwa ternyata pohon itu akarnya menyerap air. Akarnya ini menyerap air yang sangat banyak. Menyerap air yang sangat banyak tuh bisa mencegah kekeringan. Jadi kalau kita tinggal di daerah yang banyak pohonnya, kita bor air di dalam tuh masih selalu ada gitu. Jadi resapan airnya banyak. Itu salah satunya bencana apa? Bencana kekeringan. Bencana yang kedua bencana apa? Bencana banjir. Nah, bencana banjir juga bisa dicegah dengan banyak menanam pohon. Kemudian bencana apa? Longsor. Nah, itu yang ketiga. Nah, itulah dari salah 3, bukan salah satu ya, karena ada 3 manfaat dari pohon tersebut yang sudah saya jelaskan. Nah, terus gimana sekarang? Karena kita udah tahu gimana fungsinya pohon, gimana manfaatnya pohon, jadi sekarang tugas kalian adalah menanam pohon di sekitaran rumah. Nah, pohon apa nih? Ya, pohon yang kalau bisa adalah yang bisa berbuah, yang ada buahnya, ada hasilnya, ada juga daunnya banyak biar bisa menghasilkan karbon dioksida banyak, seperti itu. Seperti pohon mangga nih di sekitaran perumahan. Nah, tapi kalau misalkan emang tidak terlalu mau yang ada mangga, bisa juga tanaman yang lain mungkin kayak seperti ini, tanaman besar dan indah, ada warnanya, ada warna merahnya, atau mungkin ada yang ada manfaatnya, atau mungkin tanaman besar yang menyerap airnya lebih banyak. Kalian bisa cari di internet tanaman apa nih yang menghasilkan karbon dioksida sangat banyak
atau menghasilkan oksigen sangat banyak, maaf, bukan menghasilkan karbon dioksida ya, menghirup karbon dioksida banyak dan menghasilkan oksigen yang banyak. Tanaman apa saja itu kalian bisa ini. Pak, tapi kan saya nggak punya tanah yang luas untuk menanam pohon besar. Oke, kalau misalkan emang kalian punya tanah luas, kalian bisa tanam pohon seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian tidak punya tanah yang luas, tanahnya misalkan sempit, udah gitu tanahnya kan nggak terlalu subur, Pak, jadi nggak bisa langsung ditanemin. Nah, ada triknya, ada caranya, yaitu dengan pakai bedengan. Bedengan itu adalah seperti ini. Nah, kalau ini bedengan dari ban bekas. Bedengan itu bukan cuma dari ban bekas, bedengan itu bisa jadi dari kayu bekas seperti ini. Nah, ada juga bedengan dari genteng bekas. Nah, ini ada di sekolah kita. Bedengannya dari genteng bekas. Nah, ini juga masih ada di sekolah kita, bedengan seperti ini. Nah, jadi dengan bedengan seperti ini kita bisa taruh tanah yang bagus di sini. Kita taruh tanah yang bagus di sekitaran sini. Nah, kalau tanah yang tadi kalian bilang bahwa ini banyak batuannya di sini, jadi kita tinggal timbun aja di bedengan sini. Ini jadi tanah yang subur, jadi bisa ditanemin. Gitu. Terus selain bedengan, oh Pak, tapi tanah saya nggak terlalu luas juga untuk dipasang bedengan, nggak terlalu luas. Tapi kalian punya dinding kan? Nah, tadi solusi pertama, kalau misalkan kalian punya tanah yang luas, kalian bisa tanam pohon langsung. Terus kalau misalkan tanah kalian tidak luas, kalian bisa pakai bedengan. Itu yang kedua solusinya. Kalau misalkan nggak ada sama sekali tanahnya untuk ditanamin, ada pakai cara yang ketiga, yaitu dengan vertical garden. Vertical garden ini ada di sekolah kita. Nah, ini ada di musola juga sebagai contoh. Padahal sekolah kita tanahnya luas, tapi kita tetap ngasih contoh vertical garden untuk anak-anak yang kira-kira di rumahnya tidak begitu luas tanahnya. Jadi bisa menggunakan vertical garden. Vertical garden yang di sekolah kita itu kebanyakan dari palet bekas. Palet bekas. Jadi bukan cuma sekedar palet bekas yang bisa digunakan, bisa juga dari bambu. Nah, ini masih palet bekas. Ini ada yang bambu. Di sekolah juga ada yang vertical garden menggunakan bambu di sekitaran kelas. Ada juga yang bisa menggunakan botol bekas seperti ini gambarnya. Nah, ini bisa juga dipercantik dengan seperti ini. Kalian bisa tanam di sekitaran rumah kalian. Kalau misalkan tidak ada tanah yang mencukupi untuk ditanamin, kalian bisa dengan membuat vertical garden. Jadi itu tadi, kesimpulannya adalah saya sudah menjelaskan 3 manfaat utama dari pohon. Yang pertama itu untuk sejuk atau teduh. Terus yang kedua memperoleh hasilnya bisa jadi buah-buahan atau sayuran. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencegah bencana. Kalau misalkan kalian punya cukup tanah, kalian bisa dengan menanam langsung. Kalau tidak punya, kalian bisa membuat bedengan. Kalau misalkan tidak punya tanah juga, kalian bisa tanam di vertical garden atau di dinding. Seperti itu paling. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi.